Kembali di Sapa Indonesia Pagi, tadi saya sempat menanyakan kepada Pak Nusirwan dari PDI Perjuangan soal Partai Golkar yang sudah lama eksistensinya ada di kancah politik Indonesia, bahkan sama dengan PDI Perjuangan juga sejak awal mengawal negeri ini menjadi republik. Partai Golkar dan PDI Perjuangan sudah sama-sama mengikuti kontestasi demokrasi dengan sangat demokratis, dengan sangat positif. Nah, yang ingin saya tanyakan, saat ini Partai Golkar sedang ada masalah dengan mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan ada isu intervensi di sana. Kabarnya demikian. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah menurut Pak Nusirwan, Partai Golkar ini akan berselancar dengan karakternya yang khas begitu selama ini yang kita kenal, ataukah menjadi representasi penguasa justru yang dikenal selama ini punya karakter khas? Yang pertama tentu kami tidak gembira dengan apa yang selama ini. Pak Ibu Ketua Umum juga menyampaikan keprihatinannya tersebut, sehingga jangan dilihat bahwa ini adalah sebuah kejadian yang menguntungkan bagi partai lain. Tidak demikian, khususnya bagi PDI Perjuangan tentunya tidak menghendaki hal ini terjadi, karena kita lama bersama-sama dan tentu pengalamannya pun demikian pula. Dan berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya melihat bahwa saya masih berkeyakinan para tokoh-tokoh, para pimpinan Golkar mampu mengikuti mengikuti proses yang sedang berlangsung saat ini, dan mampu menjaga keutuhan, mampu menjaga kebesaran dan kokohnya partai tersebut. Jadi kami masih berkeyakinan hal tersebut masih akan dipegang teguh oleh teman-teman, bapak-bapak senior, teman-teman saat ini memegang kepemimpinan, dan itu tentu menjadi dimanapun partai, dimanapun tentu tanggung jawab moral itu akan selalu melekat untuk tetap mampu menjaga keberlangsungan, keutuhan institusi organisasi partai politik. Itu juga yang kita harapkan bersama, bahwa Partai Golkar tetap menjaga marwahnya begitu ya, meskipun ada isu seperti ini, terutama yang juga kita perhatikan bersama, yang harus kita perhatikan bersama adalah konstituen yang sudah dipupuk Partai Golkar selama ini di seluruh penjuru negeri begitu, termasuk untuk menghadapi pilkada serentak. Mas Burhan, kalau sekarang ada isu seperti ini, mundurnya Erlangga Hartarto, dan diterpa isu ada dugaan intervensi penguasa begitu, bagaimana dengan komposisi Koalisi Indonesia Maju yang sudah dipupuk sejak awal, bahkan sebelum pilkada serentak, sejak pilpres bahkan, dan diupayakan untuk tetap solid begitu di penyelenggaraan pilkada? Apakah ini akan terganggu juga komposisi koalisi nanti? Saya menduga tidak terlalu banyak efeknya terhadap koalisi. Bahkan kalau kita menyimak pidato pengunduran diri Erlangga Hartarto, itu kan ada kata-kata untuk memuluskan transisi pemerintahan. Jadi jangan-jangan pengunduran diri itu bagian dari desain semacam itu, supaya koalisi pemerintahan ke depan tidak terganggu, ya. Dan itu yang kemudian bertemu dengan aspirasi sebagian kalangan, termasuk dari Bang Idrus untuk memunculkan nama Bahlil Hadalia kan sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Jadi kalau saya melihat begini, Raditya, Partai Golkar ini kan partai yang satu sisi memiliki kekhasan karena tidak dimiliki oleh satu pemegang saham mayoritas tunggal. Ini berbeda dengan partai-partai pada umumnya di Indonesia. Ada veto player, ada shareholder besar dan tunggal, dan shareholder tunggal tadi itu mengatasi konflik di internal, karena dia punya peran yang sangat besar, terutama dalam proses kelahiran sebuah partai. Misalnya PDI Perjuangan itu punya Ibu Mega, Demokrat punya Pak SBY, Gerindra punya Pak Prabowo, Nasdem punya Surya Paloh,
Nah, di Golkar itu tidak seperti itu. Ya. Golkar ini istilahnya tadi Pak Idrus Marham seperti partai dengan ibarat perusahaan TBK, go public dia. Jadi tidak ada pemegang saham mayoritas tunggal. Nah, di satu sisi ini partai bisa menjadi embrio atau entitas yang bersifat modern. Ya. Tapi di sisi lain itu menjadi masalah kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan faksionalisasi di dalam. Dan itu yang menjelaskan mengapa Partai Golkar dalam sejarahnya itu partai yang paling banyak mengalami perpecahan, splinter, ya. Nasdem misalnya, atau bahkan Gerindra misalnya, itu kan bisa disebut sebagai partai anak cucunya Partai Golkar kan? Karena kegagalan dalam menyelesaikan faksionalisasi di internal. Dan itu jadi kelemahan buat partai yang tidak memiliki pemegang saham mayoritas tunggal. Nah, pada titik itulah kemudian doktrin karya dan kekaryaan Partai Golkar itu menjadi satu sisi menjadi doktrin Partai Golkar, tapi juga bisa menjadi titik lemah Partai Golkar, karena Golkar menjadi sangat tergantung sama siapapun yang berkuasa. Dan itu yang menjelaskan mengapa setiap pergantian rezim itu melahirkan ketua umum baru. Oke. Coba cek ya, misalnya zaman Ibu Mega ketua umumnya Akbar Tanjung. Ya. Tahun 2004 Akbar Tanjung berhasil membawa Partai Golkar sebagai pemenang pemilu. Ya. Hanya sekali Partai Golkar Orde Baru jatuh 2004 langsung Partai Golkar menjadi pemenang. Tetapi apa yang kita lihat di Munas Golkar di Bali? Alih-alih insentif atau reward kepada Akbar Tanjung sebagai ketua umum yang berhasil membawa kembali kemenangan buat Partai Golkar, justru Akbar Tanjung dikalahkan oleh Wapres saat itu. Namanya Yusuf Kala ya? Yusuf Kala. Gitu. Kemudian tahun 2009 ganti lagi kan Pak Abu Rizal Bakri. Ya. Kemudian tahun 2014 dan seterusnya. Jadi memang satu sisi doktrin ini memberi keleluasaan buat Partai Golkar untuk lincah kesana kemari, tetapi juga bisa menjadi titik lemah buat Partai Golkar, terutama berkaitan dengan independensi terhadap kekuasaan. Oke, independensi terhadap kekuasaan. Meskipun di sisi lain, ketika ini disebut sebagai karakter yang khas dari Partai Golkar dengan posisi berselancarnya dengan epicentrum penguasa, ini menjadi satu kekhasan tersendiri. Tapi yang dikhawatirkan oleh Mas Burhan tadi, ini menjadi tidak demokratis ketika penguasa yang berkuasa pada saat itu menyetir begitu ya Partai Golkar dan ketua umumnya terus berganti seiring dengan pergantian rezim. Nah, ini yang saya akan tanyakan berikutnya. Apakah pergantian rezim ini sekarang ini juga berpengaruh terhadap Partai Golkar? Ini artinya momennya pas begitu ketika Erlangga Hartarto mundur. Anda mau mengatakan seperti ini, Mas Burhan ya? Nah, ini yang kita tunggu ya hasil Munas yang akan datang dalam waktu dekat. Nanti malam kan ada pleno. Jadi nanti kita bisa cek tuh. Tetapi lagi-lagi ada hubungan simbiosis mutualisme sebenarnya. Nah, bagi pihak luar, hubungan dengan kekuasaan yang dianggap sebagai titik lemah Partai Golkar, tetapi kalau ditanyakan kepada internal Partai Golkar, mereka justru merasa itu bukan bagian dari kelemahan. Jadi justru Partai Golkar menganggap itu bagian dari karakter khasnya dan tidak dianggap sebagai titik lemah, itu dianggap sebagai titik keuntungan. Dan itu yang menjelaskan mengapa Partai Golkar, siapapun yang berkuasa, meskipun Golkar tidak ikut misalnya mendukung dalam proses pilpres, Golkar akan bergabung dengan kekuasaan. Karena memang kelahiran Golkar nggak bisa dipisahkan dari itu. Jadi ini nanti kita lihat ke depan ya, seperti apa Partai Golkar terutama pasca Munas. Tapi sepertinya karakter ini tidak berubah, kan ini bagian dari kekhasan Partai Golkar, sesuatu yang mungkin buat kita merasa itu bukan sesuatu hal yang positif, tetapi justru banyak sekali internal Partai Golkar yang merasa mereka nggak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Ya, baik. Ini menarik sekali. Saya tanya lagi juga Bung Idrus. Bung Idrus, koalisi aman tapi ya sejauh ini ya, koalisi Indonesia Maju ya? Ya, sekali lagi kalau kita melihat dari alasan Erlangga mundur, kan dalam rangka untuk bagaimana mengawal dan memperkuat pemerintahan ke depan. Karena itu dengan pergantian ini, itu tidak memperlemah, itu semakin memperkuat dan bagian daripada strategi itu.
Apalagi kalau kita melihat lahirnya tim ini, Golkar salah satu partai yang menjadi inisiator dan inspirator lahirnya Kim, Koalisi Indonesia Maju. Dan karena itu, langkah strategis yang dilakukan oleh Airlangga ini justru orientasinya memperkuat ke depan. Dan sebagai bukti nanti bahwa ini tidak akan terganggu dan tidak akan mengganggu keutuhan Golkar sendiri, sehingga saya punya keyakinan bahwa ke depan ini di intern Golkar, katakanlah Bahlil jadi ketua umum, pasti nanti Airlangga mantan ketua umum juga akan mendapatkan posisi-posisi tertentu. Katakanlah di penasehat ataukah di pembina. Itu satu. Kemudian karena Airlangga pada waktu ketua umum sebagai inspirator dan inisiator Kim, lalu nanti bersama-sama dengan Bahlil, saya juga punya keyakinan Bahlil pasti akan tetap menginginkan supaya mengusulkan supaya Airlangga Hartarto tetap dalam kabinet. Itu akan kita lihat, dan ini nanti orang baru kalau begitu bahwa apa yang dilakukan oleh Airlangga ini, mundur ini betul-betul secara real politik orientasinya akan semakin memperkuat Koalisi Indonesia Maju ke depan, memastikan suksesnya kepemimpinan Prabowo Gibran. Saya kira itu yang harus kita lihat gitu loh. Dan yang terkait dengan masalah Bahlil ini, saya ingin katakan Bahlil ini adalah kader plus. Dia mulai dari daerah. Dan karena itu sekarang ini ada suasana kebatinan terbangun dari daerah. Ya udah, Bahlil ini dari daerah, jadi ada kebersamaan mendukung. Jadi munculnya Bahlil ini justru dari bawah. Gitu loh. Bukan semacam titipan, bukan tetapi ini dari bawah, lahir dari bawah, dan sejatinya begitu nanti partai ke depan Golkar. Jadi kalau mau misalkan jadi ketua umum, ya mulailah dari bawah, jangan tiba-tiba kutu-kutu jadi DPP, jangan akan lebih pintar dari bawah. Itu. Nah, kemudian masalah di terakhir, meskipun demikian, saya ini 7-8 tahun jadi sekjen. Itu ada Pak Nusirwan, ya, saya terima kasih teman-teman dari PDIP, dari ketua umum, kemudian juga dari sahabat saya sekjen, Mas Hasto dan lain-lain sebagainya. Tapi insya Allah, ya kita ini sudah sama-sama tahu semua, Golkar akan menyelesaikan masalahnya sendiri, dan dari proses-proses yang ada ini akan semakin memperkuat posisi Golkar ke depan. Baik. Ya, itu aja. Baik. Bung Idrus, ini saya juga tertarik dengan tulisan harian Kompas hari ini di halaman 1 bahwa menyebutkan kasus hukum sandra partai di pilkada. Dan menurut sumber Kompas yang saya baca juga di harian Kompas bahwa ada kasus yang menyangkut Pak Airlangga Hartarto sehingga memaksa untuk mundur. Apakah demikian yang terjadi di internal Partai Golkar? Apa yang dibicarakan? Jadi begini, kalau ini saya bisa jadi saksi. Ya, 2-3 tahun yang lalu kan juga semua orang tahu bahwa saya banyak mengkritisi Airlangga. Ya, dan pada waktu itu juga salah satu faktor yang kita kritisi adalah masalah hukum. Tapi setelah masalah hukum ini berproses sedemikian rupa dan sudah disidangkan yang lain, kan sudah selesai. Nah, tentu timbul pertanyaan, kalau semua yang terlibat sudah selesai, lalu 1-2 tahun ini justru muncul, ini kan pertanyaan. Jadi saya punya keyakinan bukan itu. Ya kan, saya termasuk orang yang mengkritisi, dan saya kira Mas Burhan, Profesor Burhan juga tahu gitu loh. Dan lalu kemudian belakangan saya sama-sama kan untuk ke partai. Saya diberi tugas sebagai Ketua Dewan Pembina Bapilu DPP Partai Golkar, lalu saya diberi tugas menjadi Sekretaris Tim Kerja Strategis pemenangan Prabowo Gibran. Jadi ini saya punya keyakinan ada. Baik. Dipastikan tidak ada sandera menyandera dari kasus hukum untuk mundurnya Airlangga Hartarto, begitu ya, Bung Idrus? Saya punya keyakinan tidak ada itu, dan sebenarnya kan ini dan saya termasuk pengkritik dulu tentang masalah ini gitu loh. Baik.
terakhir saya ke Pak Nusirwan sebelum ke Mas Burhan juga. Pak Nusirwan, kalau melihat posisi Partai Golkar saat ini yang dikatakan Bung Idrus tadi akan tetap berselancar meskipun Erlangga Hartarto mundur, akan ada kader-kader lain yang mengisi posisi Ketua Umum Partai Golkar yang akan dinilai semakin solid oleh Bung Idrus tadi. Nah, dalam konteks itu di penyelenggaraan Pilkada 2024 pasti akan ada juga komunikasi-komunikasi politik yang dijalin oleh PDI Perjuangan dengan Partai Golkar. Apakah ini juga akan tetap berjalan beriringan, termasuk juga di pilkada-pilkada yang strategis seperti di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur? Apakah komunikasi juga masih tetap dijalin dengan Partai Golkar, Pak Nusirwan? Tentu bahwa apapun kondisi dan situasinya, komunikasi politik itu tetap harus berlangsung. Dan apabila itu berkaitan dengan pengganti dan sebagainya, kami tidak ikut campur dengan hal yang berkaitan dengan internal, tapi berkaitan dengan komunikasi politik, apapun hasilnya, apapun proses berikutnya, tentu kami akan tetap di pusat maupun di daerah, dan kami akan berkomunikasi, dan itu sudah berlangsung lama, dan bahkan beberapa daerah-daerah yang sudah diputuskan pun banyak yang kami bersama-sama dengan Golkar di berbagai daerah Indonesia. Jadi kami tidak terpengaruh komunikasi politik, tetap harus, bahkan harus saya katakan tetap berlangsung untuk melakukan kerja-kerja politik yang ke depan masih begitu padat, begitu banyak. Demikian. Baik. Terakhir ke terakhir singkat Bung Idrus, silakan. Jadi saya apa yang disampaikan oleh Mas Nusirwan itu luar biasa. Dan memang paradigma yang kita kembangkan dalam berpolitik itu, teman-teman partai lain kita anggap sebagai mitra perjuangan, bukan sebagai lawan. Ini dulu nih. Nah, oleh karena itu benar kata Mas Nusirwan adalah bahwa komunikasi politik adalah sebuah keniscayaan. Saya buka aja, saya kata Golkar dulu berada pada oposisi beberapa saat ketika itu. Saya ketua koalisi, merah putih. Lalu ketika itu ada Indonesia Hebat. Orang mungkin tidak tahu, 1, 2, 3 kali dalam posisi saya itu, ketemu dengan Mbak Mega, ketemu dengan Mas Hasto, Mas Puan, Mas Pram. Jadi itu nggak ada. Jadi ini sebagai mitra, ini harus wajib hukumnya. Kita komunikasi sebagai anak bangsa. Sebagai implementasi dari konsep asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini PDIP, Pak Mas ya. Jadi ini jalan semua, pokoknya nggak usah khawatir. Baik. Terima kasih Bung Idrus. Terakhir, terima kasih. Assalamualaikum. Terakhir ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau di Kompas ditulis kasus hukum sandera partai di Pilkada, Anda punya analisis soal ini atau Anda punya pendapat soal ini? Iya, kita tidak punya bukti konkret ya terkait dengan itu. Tetapi yang pasti highlight-nya adalah kedaulatan partai itu harus diletakkan di atas segalanya. Karena ini bagian dari prinsip atau elemen dasar demokrasi. Partai politik itu etalasenya demokrasi. Dan karenanya partai politik harus dijaga kemandirian dan kedaulatannya. Jangan sampai terjadi proses pembonceng terhadap partai politik, sehingga partai kehilangan marwah dan martabatnya dalam mengambil keputusan internalnya. Dan itu persis yang disampaikan oleh Pak Erlangga dalam pidato pengunduran diri, agar proses demokratisasi tetap dilanjutkan, diperbaiki, jangan sampai apa yang kita saksikan belakangan ini dengan fenomena regresi demokrasi itu diperparah dengan makin turunnya posisi tawar partai, terutama ketika berhadapan dengan kekuasaan. Itu poinnya, bahwa kita semua berharap apapun yang terjadi saat ini oleh kepada Partai Golkar dengan mundurnya Erlangga Hartarto, tetaplah menjadi Partai Golkar yang sudah punya khasnya selama ini berjalan mengarungi perjalanan politiknya begitu sampai akhirnya mengawal presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih para narasumber saya. Iya, singkat saja Bung Idrus karena waktu sudah habis. Saya pertama singkat adalah saya ingin mengatakan bahwa perjalanan Golkar dalam menyelesaikan masalahnya
ini sampai nanti ada ketua umum itu nggak ada intervensi sedikit pun. Oke, baik. Dan komunikasi kita anu aja, fine aja. Kita komunikasi misalkan dengan yang lain, dengan Mas Dasko, kemudian ada di situ yang PDIP, kemudian dari partai lain itu jalan. Baik. Oke. Dan kita sebagai teman paling ketawa-ketawa, ya kan kita saling tahu dan saling menghargai, itu yang penting. Gitu. Ya, saling menghargai itu yang penting dan ini untuk eksistensi Partai Golkar juga ke depan. Terima kasih. Sekali lagi keputusan partai nggak usah ragu. Oke. Oke, ya makasih. Baik, terima kasih. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, lalu Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono telah berbagi perspektif pagi hari ini. Terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa lagi Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Prof. Saudara, masih ada sorotan menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Setelah kemarin gelar rapat Kabinet Paripurna Perdana di IKN, hari ini Presiden Joko Widodo panggil kepala daerah se-Indonesia ke IKN. Sesaat lagi.